Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena bersama Asmed Mat. Dalam video ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan lanjutan dari mata kuliah kalkulus elementer 1, di mana pada video ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri yang diajarkan pada semester 1, khususnya untuk Fakultas MIPA, KIP, dan Fakultas Teknik. Langsung saja kita perhatikan materinya. Adapun rumus turunan fungsi inverse trigonometri, yang pertama adalah Y sama dengan arkes sin U, atau bisa ditulis sin pangkat min 1 U, maka turunan Y terhadap U dapat ditulis du sama dengan 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali turunan dari U atau U aksen. Kemudian, jika Y sama dengan arkes cos U, atau bisa ditulis cos pangkat min 1 U, maka turunan Y terhadap U dapat kita tulis dalam bentuk du sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen, atau kali turunan dari U. Yang berikutnya, jika Y sama dengan arkes tangen U atau tangen pangkat min 1 U, maka dapat kita tentukan turunan Y terhadap U adalah du sama dengan 1 per U kuadrat tambah 1 kali turunan dari U atau kali U aksen. Yang berikutnya, jika Y sama dengan arkes cosecant U atau cosecant pangkat min 1 U, maka turunan Y terhadap U dapat kita tulis du sama dengan negatif 1 per U kali akar U kuadrat kurang 1 kali turunan U atau kali U aksen. Kemudian yang kelima, jika Y sama dengan arkes secant U atau secant pangkat min 1 U, maka du sama dengan 1 per U kali akar U kuadrat kurang 1 kali U aksen. Kemudian yang terakhir, jika Y sama dengan arkes kotangen U atau kotangen pangkat min 1 U, maka turunan Y terhadap U dapat kita tentukan du sama dengan negatif 1 per U kuadrat tambah 1 kali turunan U. Ini merupakan rumus turunan fungsi inverse trigonometri. Untuk mempermudah kita menggunakan rumus turunan fungsi inverse trigonometri, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama adalah Y sama dengan arkes sin X per 2. Yang kedua, Y sama dengan arkes cos akar X kuadrat kurang 1. Yang ketiga adalah Y sama dengan arkes tangen sin X. Sekarang kita perhatikan pembahasan dari 3 contoh soal berikut. Yang pertama adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi Y sama dengan arkes sin X per 2. Adapun pembahasannya adalah yang pertama kita perhatikan bahwa Y sama dengan arkes sin X per 2. Nah, Y sama dengan arkes sin X per 2 ini berbentuk Y sama dengan arkes sin U, dengan U-nya sama dengan X per 2. Jadi kita misalkan U sama dengan X per 2. Sehingga bentuk Y sama dengan arkes sin X per 2 dapat kita tulis menjadi Y sama dengan arkes sin U. Sehingga kita dapatkan X per 2 sama dengan U. Yang berikutnya, jika U kita turunkan terhadap X, maka dapat kita tulis U aksen sama dengan 1. Selanjutnya, kita perhatikan bentuk fungsi Y sama dengan arkes sin X per 2 sudah kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan arkes sin U. Sehingga dapat kita tulis Y sama dengan arkes sin U, sehingga dapat kita tentukan du sama dengan 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Nah, ini merupakan rumus yang pertama, di mana jika Y sama dengan arkes sin U, maka du-nya sama dengan 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Selanjutnya, U sama dengan X per 2 dan U aksen sama dengan 1/2, kita substitusikan ke dalam dy du. Maka dapat kita tulis 1
per 1 kurang U-nya kita ganti X per 2 pangkat 2, sedangkan U aksennya kita ganti dengan 1/2. Jika kita perhatikan untuk langkah sebelumnya, di sini DU berarti variabel bebasnya dalam bentuk U. Nah, untuk langkah yang berikutnya, ini variabel bebasnya dalam bentuk X, sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk dx. Yang berikutnya, dapat kita sederhanakan menjadi dx sama dengan 1 per 1/2 dikali dengan 1 per akar 1 kurang X per 2 pangkat 2. Atau bentuknya menjadi 1 per 2 kali akar 1 kurang X kuadrat per 4. Artinya X dipangkatkan 2, 2 dipangkatkan 2 menjadi 4. Sehingga dx sama dengan 1 per 2 kali akar 1 kurang X kuadrat per 4. Jadi, turunan dari Y sama dengan arc sin X per 2 adalah 1 per 2 kali akar 1 kurang X kuadrat per 4. Semoga kita dapat memahami penjelasan terkait dengan menentukan turunan dari fungsi Y sama dengan arc sin X per 2. Berikutnya kita perhatikan contoh yang kedua, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi Y sama dengan arc cos akar X kuadrat kurang 1. Adapun pembahasannya yaitu, nah di sini kita perhatikan Y sama dengan arc cos akar X kuadrat kurang 1. Jika akar X kuadrat kurang 1 ini kita misalkan dengan U, maka bentuk Y sama dengan arc cos akar X kuadrat kurang 1 menjadi Y sama dengan arc cos U, di mana U-nya kita misalkan adalah akar X kuadrat kurang 1. Atau bentuk akar bisa kita ubah menjadi bentuk eksponensial. Sehingga bentuk akar X kuadrat kurang 1 itu sama dengan buka kurung X kuadrat kurang 1 berpangkat 1/2. Maka kita dapatkan U aksen sama dengan 1/2 bawa ke depan, 1/2 kali X kuadrat kurang 1, pangkatnya kita kurangkan dengan 1, maka menjadi 1/2 kurang 1, yang berikutnya kita kalikan dengan turunan dari X kuadrat kurang 1, yaitu 2X. Sehingga kita dapatkan U aksennya sama dengan X kali X kuadrat kurang 1 berpangkat min 1/2, di mana 2X kita kalikan dengan 1/2 maka ini menjadi X, sedangkan 1/2 kurang 1 adalah min 1/2, maka bisa kita tulis bentuk sederhananya menjadi X kali X kuadrat kurang 1 berpangkat min 1/2. Atau bentuk ini bisa kita buat dalam bentuk akar yaitu X per akar X kuadrat kurang 1. Sehingga dapat kita tentukan DU-nya sama dengan min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Karena di sini Y-nya sama dengan arc cos U. Oke, silahkan diperhatikan rumus kedua terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, di sini kita perhatikan DU-nya sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Nah, nilai U kita ganti dengan akar X kuadrat kurang 1 pangkat 1/2 atau akar X kuadrat kurang 1, sedangkan U aksennya bisa kita ganti dengan bentuk X per akar X kuadrat kurang 1. Sehingga kita dapatkan dx-nya sama dengan negatif 1 per akar 1 kurang U. U-nya kita ganti dengan X kuadrat kurang 1 berpangkat 1/2. Nah, X kuadrat kurang 1 berpangkat 1/2 berpangkat 2. Kali dengan U aksen, di mana U aksennya adalah X per akar X kuadrat kurang 1. Selanjutnya kita sederhanakan, maka kita dapatkan dx-nya menjadi negatif X per akar X kuadrat kurang 1 kali akar 1 kurang dalam kurung X kuadrat kurang 1 tutup kurung. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa X kali 1 adalah X, sedangkan akar X kuadrat kurang 1 kita kalikan dengan akar 1 kurang dalam kurung X kuadrat kurang 1 berpangkat 1/2 berpangkat 2. Maka ini menjadi X per akar X kuadrat kurang 1, kemudian fungsi yang di bawah tanda akar ini
bisa kita sederhanakan menjadi 1 kurang 1/2 berpangkat 2 itu adalah 1. Maka menjadi 1 kurang x kuadrat plus 1. Sehingga hasilnya seperti yang sudah kita dapatkan bahwa dx sama dengan negatif x per akar x kuadrat kurang 1 kali 1 kurang x kuadrat kurang 1. Kemudian dapat kita sederhanakan menjadi negatif x per akar x kuadrat kurang 1. Nah, ini menjadi 1 kurang x kuadrat plus 1. Atau 1 plus 1 itu 2 kurang x kuadrat. Maka menjadi x per akar x kuadrat kurang 1 kali akar 2 kurang x kuadrat. Bentuk ini dapat kita sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat dari fungsi di bawah tanda akar. Maka dengan menggunakan sifat akar A kali akar B sama dengan akar AB, maka bentuk ini dapat kita ubah menjadi dx sama dengan negatif x per akar x kuadrat kurang 1 kali 2 kurang x kuadrat. Di mana ini kita anggap sebagai A dan ini kita anggap sebagai B. Maka akar A kali akar B menjadi akar AB. Maka di sini kita dapatkan akar dalam kurung x kuadrat kurang 1 tutup kurung kali buka kurung 2 kurang x kuadrat. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi dx sama dengan negatif x per akar, ini kita kalikan x kuadrat kali 2 itu 2x kuadrat kali min x kuadrat min x pangkat 4, min 1 kali 2 min 2, min 1 kali min x kuadrat adalah plus x kuadrat. Sehingga kita dapatkan negatif x per akar min x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 2. Jadi turunan dari y sama dengan arkes cos akar x kuadrat kurang 1 adalah dx sama dengan negatif x per akar min x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 2. Mudah-mudahan dengan dua contoh soal ini dapat memperkuat konsep kita terkait dengan turunan dari inverse fungsi trigonometri. Berikutnya kita lanjut contoh nomor 3, di mana soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari y sama dengan arkes tangen sin x. Langsung saja kita perhatikan pembahasannya. Di sini diketahui bahwa y sama dengan arkes tangen sin x. Nah, bentuk ini dapat kita tulis menjadi y sama dengan arkes tangen u. Dengan kita misalkan u-nya adalah sin x. Maka dapat kita tulis u sama dengan sin x. Maka u aksen atau du dx hasilnya adalah cos x. Jadi u aksen sama dengan cos x. Selanjutnya, fungsi y sama dengan arkes tangen u dapat kita turunkan menjadi du sama dengan 1 per u kuadrat plus 1 kali u aksen. Ini merupakan rumus ketiga terkait dengan rumus turunan inverse dari fungsi trigonometri. Yang berikutnya, nilai u dan nilai u aksen kita gantikan ke fungsi dy du. Maka kita dapatkan 1 per u ganti dengan sin x, maka menjadi sin x pangkat 2 tambah 1 u aksen ganti dengan cos x. Maka kita dapatkan bentuknya 1 per sin x pangkat 2 plus 1 kali cos x. Atau dx sama dengan cos x kali 1 adalah cos x per sin x pangkat 2 bisa kita tulis sin kuadrat x plus 1. Jadi turunan dari y sama dengan arkes tangen sin x adalah dx sama dengan cos x per sin kuadrat x plus 1. Untuk memperkuat konsep kita terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri, di sini sudah saya sediakan 3 soal, di mana perintah soalnya adalah tentukan turunan pertama atau dx dari fungsi. Yang pertama y sama dengan x kuadrat kali akar 2x kuadrat kurang h plus h kali arkes sin x pangkat 3 per c. Nah, ini perlu diingat, yang menjadi variabel bebas di sini adalah x, sedangkan h dan c ini merupakan suatu konstanta. Soal yang kedua adalah y sama dengan arkes kotangen x kurang 1 per 4x plus 3 tambah x kali arkes secant x pangkat 2. Sedangkan soal yang ketiga adalah y sama dengan arkes cosecant akar x per 4 kurang
X kuadrat. Semoga dengan adanya pembahasan materi terkait dengan fungsi inverse trigonometri dan pembahasan soal terkait dengan turunan fungsi inverse trigonometri dapat memperkuat dan memperkaya konsep kita terkait dengan turunan fungsi, khususnya fungsi inverse trigonometri. Cukup sekian materi dalam video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silakan ditulis di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu pena.